Berhenti menyapu lantai rumah Anda sekarang juga. Percuma. Rumah terlihat mengkilap jika Anda masih menyimpan 5 barang pembawa kutukan ini menjelang puasa. Waspada. Barang nomor 4 paling sering ditimbun di kamar Anda. Dan itulah biang kerok yang membuat anak Anda susah kaya seumur hidup. Bongkar rumah Anda sekarang setelah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita. Tempat di mana kita membongkar tabir rahasia di balik realita kehidupan dunia dan akhirat. Kita saat ini sedang berdiri tepat di ambang pintu gerbang bulan suci Ramadan. Sebuah momen agung di mana langit menurunkan triliunan rahmat dan rezeki tanpa batas. Banyak umat yang sibuk mengecat dinding rumah, mencuci gorden, dan memborong persediaan sirup serta kurma. Namun mereka luput membersihkan noda spiritual yang berkerak di sudut-sudut ruangan. Padahal, kebersihan fisik tidak akan pernah bisa mengundang malaikat rahmat jika di dalam rumah tersebut masih tersimpan barang-barang yang mengundang murka Sang Pencipta. Saudaraku para pejuang keluarga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda seluas lautan, dan menjadikan anak-anak Anda miliarder saleh yang dermawan. Mari kita saling menyapa dan menebar aura positif di kolom komentar. Dari kota manakah saudaraku menonton tayangan ini? Dan apa doa serta harapan terbesar untuk kesuksesan anak-anak di masa depan? Tuliskan kota asal dan doa harapan Anda sekarang juga. Dan jangan lupa dukung channel Kisah Arsat dengan menekan tombol like dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir deras. Sebuah rumah dalam pandangan Islam bukanlah sekedar susunan batu bata, semen, dan atap baja ringan yang melindungi kita dari terik matahari. Rumah adalah sebuah ekosistem spiritual, sebuah wadah raksasa, tempat di mana nasib, karakter, dan rezeki anak-anak kita ditempa setiap detiknya. Jika rumah tersebut dipenuhi dengan aura kebaikan, maka anak-anak akan menyerap energi positif yang membuat akal mereka cerdas dan jalan rezeki mereka terbuka lebar. Sebaliknya, jika rumah itu menyimpan benda-benda yang memancarkan energi negatif, maka rumah itu ibarat penjara gaib yang mencekik potensi masa depan keturunan kita. Menjelang masuknya bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pasukan malaikat pembawa rezeki untuk melakukan inspeksi besar-besaran ke rumah-rumah umat muslim di seluruh dunia. Malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya suci. Mereka memiliki sensor yang sangat peka terhadap aroma dosa dan energi maksiat yang memancar dari barang-barang tertentu. Ketika mereka mendeteksi adanya barang-barang terlarang di dalam rumah tangga Anda, mereka akan memutar balik arah terbangnya dan membawa kembali bingkisan kekayaan yang seharusnya diturunkan untuk anak Anda. Tragedi inilah yang seringkali tidak disadari oleh para orang tua yang mengeluh mengapa kehidupan ekonomi keluarganya selalu jalan di tempat. Mereka merasa sudah rajin sholat, rajin berpuasa, namun lupa bahwa wadah penerima rezeki di rumahnya masih dalam keadaan najis secara spiritual. Rezeki yang bersih dan berkah menolak untuk menetap di tempat yang kotor. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah gerakan pembersihan radikal, sebuah detoksifikasi ruang yang menyeluruh sebelum gema azan hari pertama Ramadan berkumandang. Dalam penelusuran kali ini, kita akan membongkar 5 jenis barang yang wajib Anda keluarkan, buang, atau musnahkan dari rumah Anda hari ini juga. Kelima barang ini bukanlah benda-benda mistis seperti jimat atau patung yang sudah sering kita bahas, melainkan benda-benda keseharian yang terlihat sepele. Namun, efek rusaknya terhadap kelancaran rezeki anak sangatlah fatal. Siapkan mental Anda, periksa setiap sudut kamar Anda, dan mari kita mulai proses sterilisasi rumah dari barang pembawa sial yang pertama. Barang pertama yang wajib Anda keluarkan dari rumah sebelum Ramadan tiba adalah barang pinjaman yang belum dikembalikan atau hasil gosap. Gosap adalah mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa izin yang sah, meskipun pada awalnya niat kita hanya untuk meminjam. Coba periksa laci dan lemari Anda. Adakah buku perpustakaan yang bertahun-tahun lupa dikembalikan? Adakah perkakas bengkel milik tetangga, payung milik teman kantor, atau sekedar wadah makanan plastik Tupperware milik kerabat yang tertahan di dapur Anda? Menyimpan barang milik orang lain tanpa kejelasan batas waktu adalah sebuah bentuk kezaliman tersembunyi yang sangat mematikan rezeki.
Nabi Muhammad SAW sangat membenci praktik menahan hak orang lain, sekecil apapun barang tersebut. Ketika sebuah barang pinjaman berada di rumah Anda melebihi waktu yang disepakati, benda itu memancarkan sinyal merah ke langit. Pemilik asli barang tersebut mungkin diam dan sungkan untuk menagih. Namun di dalam hatinya terselip rasa tidak ikhlas atau ngerundel. Keluhan batin yang sangat tajam. Keluhan batin dari pemilik barang yang merasa haknya ditahan ini akan berubah menjadi anak panah kutukan yang menembus atap rumah Anda. Malaikat pencatat amal akan terus menuliskan dosa kezaliman setiap kali Anda bernapas di dalam rumah yang menyimpan barang gosip tersebut. Bagaimana mungkin doa puasa Anda akan diterima dan rezeki anak Anda akan dilancarkan jika dinding rumah Anda terus-menerus digedor oleh jeritan gaib dari hak-hak manusia yang Anda rampas secara halus? Dampak langsungnya terhadap anak-anak sangatlah mengerikan. Anak yang dibesarkan di dalam rumah yang memakan hak orang lain akan memiliki karakter yang sulit bersyukur, keras kepala, dan selalu merasa kekurangan. Jalan rezeki mereka akan sering tertutup, karena mereka menanggung beban hutang spiritual dari orang tuanya. Ketika mereka melamar pekerjaan atau merintis usaha, selalu saja ada hambatan yang tidak masuk akal, yang menggagalkan kesuksesan mereka di saat-saat terakhir. Solusinya hanya satu. Kuras habis semua barang pinjaman itu sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Hubungi pemiliknya, mintalah maaf yang sebesar-besarnya, dan kembalikan barang tersebut dalam keadaan baik. Jika pemiliknya sudah pindah jauh atau meninggal dunia, nilai dan taksir harga barang tersebut. Lalu sedekahkan uangnya ke masjid atas nama sang pemilik asli. Jangan biarkan ada satu jarum pun milik orang lain yang mengendap di rumah Anda. Ketika Anda membebaskan rumah Anda dari barang gosip, Anda sedang membebaskan leher keluarga Anda dari jeratan hutang di alam gaib. Rumah yang murni hanya berisi hak kepemilikan yang sah akan terasa sangat sejuk, ringan, dan damai. Di atas tanah yang bersih dari kezaliman inilah, benih-benih kekayaan anak Anda kelak akan tumbuh subur, tanpa ada satu pihak pun yang bisa menuntut atau menghalanginya di kemudian hari. Barang kedua yang harus segera berakhir di tempat sampah adalah peralatan makan dan minum yang sudah sumbing, retak, atau gompal. Banyak keluarga, terutama para ibu, memiliki kebiasaan menyimpan gelas kaca yang sudah retak bibirnya, atau piring keramik yang sudah gompal di bagian tepinya. Alasan klasik yang sering dilontarkan adalah untuk berhemat. Sayang kalau dibuang, masih bisa dipakai untuk minum di rumah. Ini adalah kesalahpahaman besar yang justru mengundang kemiskinan berlipat ganda. Dalam sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang umatnya untuk minum dari bagian gelas yang retak atau sumbing. Selain alasan medis bahwa celah retakan adalah tempat bersarangnya bakteri dan kuman yang sulit dibersihkan, riwayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa bagian yang retak adalah tempat duduknya setan. Setan sangat menyukai benda-benda yang cacat, rusak, dan tidak sempurna. Bayangkan jika setiap hari Anda menghidangkan makanan untuk anak Anda menggunakan piring yang menjadi tempat duduknya setan. Anda tidak hanya menyuapkan nutrisi, tetapi juga menyuntikkan energi negatif ke dalam lambung buah hati Anda. Anak yang rutin mengonsumsi makanan dari wadah yang rusak akan cenderung memiliki hati yang gelisah, mudah marah, dan malas melaksanakan ibadah. Kegelisahan jiwa inilah yang akan menghancurkan fokus mereka dalam mengejar cita-cita dan kekayaan di masa depan. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang psikologi rezeki, menyimpan dan menggunakan barang yang sudah retak adalah manifestasi nyata dari mentalitas miskin atau poverty mindset. Ketika Anda membiarkan diri dan keluarga menggunakan barang yang sudah tidak layak, Anda sedang memprogram alam bawah sadar bahwa keluarga Anda hanya pantas mendapatkan hal-hal yang sisa, cacat, dan murahan. Alam semesta akan merespons getaran mentalitas ini
dengan terus mengirimkan kondisi kekurangan finansial ke preparing Anda. Hancurkan mentalitas miskin itu menjelang datangnya bulan suci. Buang semua piring, mangkuk, dan gelas yang sudah cacat tanpa rasa ragu sedikit pun. Gantilah dengan peralatan makan yang utuh dan bersih. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Yang penting sempurna tanpa cacat. Menghargai diri sendiri dengan menggunakan wadah yang utuh adalah bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ketika Anda menghidangkan menu sahur pertama nanti dengan piring-piring yang utuh dan bersih bersinar, malaikat rahmat akan tersenyum melihat cara Anda memuliakan hidangan yang halal. Rumah yang membuang barang retak adalah rumah yang siap menerima kelimpahan yang utuh. Anak-anak Anda akan tumbuh dengan mentalitas kelimpahan, abundance mindset, merasa pantas untuk menjadi sukses, dan berani bermimpi besar untuk menjadi miliarder yang bermanfaat bagi umat. Barang ketiga yang diam-diam menjadi racun perusak masa depan anak adalah buku ramalan, zodiak, primbon mistik, dan majalah pembawa kemaksiatan. Seringkali kita merapikan ruang tamu atau rak buku lalu menemukan tumpukan majalah lama yang berisi ramalan bintang, ramalan garis tangan, atau buku-buku mistis peninggalan masa lalu yang membahas pesugihan atau tafsir mimpi secara klinik. Karena menganggapnya hanya sebagai barang antik atau bahan bacaan hiburan, kita membiarkannya tetap berada di rak buku keluarga. Ketahuilah saudaraku, keberadaan bacaan-bacaan ini di dalam rumah adalah undangan terbuka bagi jin fasik dan pelecehan langsung terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Menyimpan buku ramalan di rumah sama halnya dengan mengundang peramal itu menginap di kamar Anda. Buku-buku ramalan dan primbon mistik ini merusak pondasi akidah dan keyakinan terhadap qada dan qadar Allah. Ketika di dalam rumah terdapat benda-benda yang mempromosikan keraguan terhadap kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan rezeki akan menjauh. Selain buku mistis, bacaan atau majalah yang mengumbar aurat, berisi gosip murahan, gibah, atau tulisan yang melalaikan dari zikir juga harus dimusnahkan. Tulisan dan gambar adalah rekaman energi. Anak-anak yang memiliki akses visual terhadap bacaan rendahan ini akan memiliki pola pikir yang kotor, instan, dan penuh tahayul. Kumpulkan semua buku dan majalah tersebut hari ini juga. Jangan disumbangkan atau dijual kembali. Hancurkan dan buang. Gantilah posisi kosong di rak buku dengan mushaf Al-Quran, buku sirah nabawiyah, sejarah Nabi, dan bacaan yang membangkitkan akal serta iman. Akal yang tercerahkan oleh tauhid adalah mesin pencetak kekayaan yang paling ampuh. Inilah barang nomor 4 yang telah disebutkan sejak awal. Barang yang paling fatal, namun paling sering dianggap wajar. Tumpukan barang bekas dan pakaian yang tidak pernah dipakai. Kebiasaan menimbun atau hoarding. Buka lemari Anda. Lihat kolong tempat tidur. Periksa gudang. Pasti ada baju yang tidak dipakai bertahun-tahun, sepatu yang tak tersentuh 5 tahun, atau barang elektronik rusak yang disimpan dengan alasan nanti mungkin berguna. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Menahan barang yang masih layak pakai tanpa digunakan atau disedekahkan adalah bentuk kemubaziran. Secara energi ruang, rumah yang penuh tumpukan barang menciptakan sudut-sudut gelap dan pengap. Energi rezeki tidak bisa mengalir masuk jika seluruh ruang sudah dipenuhi barang masa lalu. Secara psikologis, rumah yang sumpek membuat pikiran ruwet dan tidak fokus. Anak-anak yang tumbuh di rumah penuh timbunan akan mudah stres, malas, dan kehilangan kejernihan berpikir. Terapkan prinsip tegas. Jika 1 tahun tidak disentuh, keluarkan. Yang masih layak, sedekahkan. Yang rusak total, buang.
Mengosongkan ruang berarti menyiapkan wadah bagi rezeki baru yang lebih besar dan lebih berkah. Barang kelima yang wajib dieksekusi sebelum hilal Ramadan, tampak adalah alat-alat permainan yang identik dengan perjudian dan kelalaian. Dadu, kartu remi, domino, papan permainan yang melalaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." Hadis Muslim. Benda-benda ini memancarkan frekuensi kelalaian dan memadamkan kepekaan hati terhadap azan. Rumah yang dipenuhi alat kelalaian akan kehilangan nur cahaya ilahiyah. Anak yang terbiasa melihat budaya permainan melalaikan akan tumbuh dengan karakter menunda pekerjaan dan mengandalkan keberuntungan. Karakter seperti ini adalah musuh kesuksesan finansial. Musnahkan benda-benda tersebut. Gantilah dengan mushaf Al-Quran, buku ilmu, atau literasi yang membangkitkan visi masa depan. Setelah kelima barang ini berhasil Anda keluarkan, berdirilah di tengah rumah. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan perbedaannya. Ruangan yang tadinya berat dan sumpek akan terasa ringan dan lapang. Inilah detoksifikasi ruang. Rumah Anda kini siap menjadi tempat turunnya rahmat dan keberkahan Ramadan. Jangan tunda. Libatkan anak-anak dalam proses ini. Ajarkan tauhid melalui tindakan nyata. Rumah Anda adalah benteng terakhir keluarga. Jadikan ia layak dihuni oleh para malaikat. Saudaraku, tibalah kita di penghujung perenungan ini. Jangan biarkan ini hanya menjadi tontonan. Ini adalah panggilan tindakan. Singkirkan kelima barang pembawa sial itu, terutama penyakit menimbun barang di kamar. Bebaskan rumah Anda. Bebaskan pikiran Anda. Dan saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil alih urusan ekonomi dan masa depan anak-anak Anda. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabir. Ampuni kami jika rumah kami selama ini dipenuhi oleh barang-barang yang mengundang kemurkaan-Mu. Jadikan rumah kami tempat persinggahan malaikat pembawa rezekimu. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, karuniakan kepada anak-anak kami rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah. Gantilah setiap barang rusak yang kami buang dengan kelapangan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadikan anak keturunan kami kaya yang saleh, yang hartanya mengalir untuk agamamu dan tidak diperbudak dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal alamin. Selamat membersihkan rumah Anda, saudaraku. Rumah steril dari maksiat, rezeki anak kaya raya dunia akhirat. Terus bersama kami di channel Kisah Arsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang ketiga yang diam-diam menjadi racun perusak masa depan anak adalah buku ramalan, zodiak, primbon mistik, dan majalah pembawa kemaksiatan. Seringkali kita merapikan ruang tamu atau rak buku lalu menemukan tumpukan majalah lama yang berisi ramalan bintang, ramalan garis tangan, atau buku-buku mistis peninggalan masa lalu yang membahas pesugihan atau tafsir mimpi secara klinik. Karena menganggapnya hanya sebagai barang antik atau bahan bacaan hiburan, kita membiarkannya tetap berada di rak buku keluarga. Ketahuilah saudaraku, keberadaan bacaan-bacaan ini di dalam rumah adalah undangan terbuka bagi jin fasik dan pelecehan langsung terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Menyimpan buku ramalan di rumah sama halnya dengan mengundang peramal itu menginap di kamar Anda. Buku-buku ramalan dan primbon mistik ini merusak pondasi akidah dan keyakinan terhadap qada dan qadar Allah.
Ketika di dalam rumah terdapat benda-benda yang mempromosikan keraguan terhadap kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan rezeki akan menjauh. Selain buku mistis,